Di sela-sela servis mari kita ngomongin lagi power yang cocok untuk subwoofer atau untuk sub, untuk low sub. Jadi karakter yang pas ini seperti apa sih yang kita butuhkan untuk membuat ataupun kita membeli power untuk subwoofer. Jadi di sini kita mempunyai garis besar power yang pas untuk subwoofer adalah kelas GB. Nah, tapi di sini masih ada yang lebih sakti lagi dari kelas GB, yaitu kelas apa? Kelas AB. Wah, tambah bingung toh gue. Jadi mari kita pelajari bersama bagaimana asumsi ini kok bisa pas ataupun sesuai dengan yang kita inginkan. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Jadi begini, power subwoofer. Jadi judulnya kalau kita mengarah subwoofer, ini kan yang kita butuhkan adalah responsif ataupun suara nada rendah, yaitu 140 ke bawah, yang mana bisa menggetarkan kaca jendela, lantai, bahkan bumi. Nah, jadi di karakter ini kita membutuhkan respon yang cepat dan juga wattnya besar. Dan itu adanya di kelas GB. Oh, kelas H bisa juga bang, kelas TD bisa juga, ya bisa. Nah, tetapi di beberapa tipe power itu ada yang mengandalkan responnya ini lemot ataupun lambat. Kenapa? Di dalam subwoofer itu kita butuh sesuatu yang signalnya itu masuk secara instan, kemudian daya power yang keluar ke speaker itu maunya instan juga, jedek jedier, itu yang namanya subwoofer. Jadi kita bukan berbicara untuk dangdut, untuk battle-battlean, untuk apa, yang jelas respon terbaik untuk sebuah subwoofer ada di kelas GB. Tetapi ada pula yang lebih sakti lagi dari kelas GB, yaitu kelas AB. Kenapa? Karena di sistem kelas AB ini yang produk awal dari sebuah power amplifier, kelas AB sebelum timbul yang TD, GB, H, macam-macam. Jadi kenapa kelas AB ini paling sakti? Karena dia responnya sungguh-sungguh luar biasa. Jadi dari input tadi seret jedier langsung menjadi tenaga, seret jedier langsung jadi tenaga. Cuman di sini dia ada kelemahannya. Kenapa? Kalau dulu mungkin dengan watt 400 watt ataupun di bawah 500 watt itu bassnya atau subwoofer kita ini sudah banter. Tetapi karena zamannya sekarang zaman sudah berubah, yang mana subwoofer itu sekarang ugal-ugalan di atas 1000 watt semuanya. Dan itulah kelemahannya kenapa power AB ini tidak bisa dipertahankan menjadi power subwoofer, ya karena dia tidak bisa dibuat watt besar. Bisa, tetapi ya cuma sesuai kemampuannya. Jadi mampunya untuk kelas AB rata-rata di bawah 75 volt PAC dari trafo. Kalau sudah 75 volt PAC dari trafo, sudah kecet-kecet seperti drivernya, pinalnya itu tidak mampu alias kobong. Ya mungkin bisa sebagian orang memodifikasi itu, tetapi kalau untuk daya tahan dia tidak akan bisa bertahan. Maka timbulnya kelas GB, kelas H, kelas TD dan lain sebagainya. Jadi mari kita bahas kenapa kelas GB ini kok paling simpel dan paling efisien untuk bisa menjadikan power subwoofer. Jadi di dalam power kelas GB tadi, jadi sistemnya itu hampir-hampir mirip kelas AB. Itu namanya saja GB alias ground bridge. Jadi dua power ataupun dua kekuatan driver kiri dan kanan dijadikan satu, itulah kelas GB. Dan dia perbedaannya cuma di groundingnya. Groundingnya bukan ngambil dari ground trafo, tapi ground dari kedua driver itu. Itulah bedanya kelas GB.
Jadi itu responnya hampir-hampir mirip kelas AB. Jebret dier, itulah kelas GB. Nek dilawani kelas H nganggo stepper, sinyal masuk jebret, isih diolah nganggo stepper kutik teng PWM beri sinyal gede neng power baru metu jeder. Jadi kelas H ini selak melet. Nek kon menghandle untuk subwoofer. Ya mungkin untuk di sebagian musik enak, untuk dangdutan untuk apa. Jadi kita ini bukan berbicara itu, tapi berbicara responsif yang paling oke untuk sebuah subwoofer. Nah, jadi kita berbicara tadi dua driver disatukan menjadi satu, itulah kelas GB, ground bridge. Yaitu di bridge dua biji pinal ataupun dua biji drivernya itu disatukan. Dan itu hampir-hampir mirip dengan kelas AB, tetapi di bridge ataupun di BTL. Jadi makanya para perakit-perakit handal ataupun para soundman yang sudah ngerti, kalau dia masih mempertahankan kelas AB untuk subwoofernya agar bisa ribuan watt, makanya di BTL. Cuman resikonya kenapa BTL ini masih ada juga batasannya, yaitu batasannya seperti apa? Batasannya sekuat-kuatnya BTL AB itu masih lebih kenceng lagi model GB untuk kebesaran wattnya, karena yang kita cari ya judulnya sekarang kan spekernya tuh sudah ugal-ugalan, ada yang coil 5, ada yang coil 6, sedangkan kalau untuk BTL ini itu terbatas sama apa ini, aduh jadi susah ngomongnya, sama kelas AB yang di BTL itu ya maksimal di voice coil 4. Kalau sudah voice coil 5, voice coil 6, model BTL ini tidak mampu lagi, dia tidak bisa serta-merta tegangannya itu di bawah, di atas 75, dia akan coil. Jadi kenapa? Karena kelas GB ini rata-rata voltasenya itu di atas 100 volt semuanya. Dan itulah yang bisa menghasilkan daya output speaker lebih dari 100 volt PAC RMS, sehingga wattnya bisa sangat-sangat besar. Nah, sehingga rata-rata dia bisa menghandle untuk coil 5, coil 6 dan sebagainya. Kelas AB kenapa nggak bisa? Ya bisa, cuman nanti judulnya suaranya kurang maksimal. Kenapa ya? Karena itu tadi, wattnya ini bisa dibaca kalau kita masih menggunakan kelas AB walaupun di BTL. Sekarang logika saja, oke 75 tegangannya, atau paling banter lah yang kita bisa bikin ataupun kita PAC 65 dari trafo. Di sini PAC 65 2 biji di BTL jebret. Ya mungkin jadi sekitar 120 volt mungkin tegangannya ke outspeaker. Nah, bandingan dengan kelas GB. Yang kelas GB itu ada yang di pabrikan yang mampu di atas 200 volt untuk suplai PSU-nya, dan itu secara tidak langsung bisa menghasilkan watt out speaker tuh memang ya di atas 200 volt. Nah, sedangkan seperti kita ketahui bersama, untuk mencapai watt out speaker kita butuh yang namanya voltase dan juga ampere. Volt kali ampere, maka akan ketemu watt. Nah sekarang judulnya kalau voltasenya aja kecil, masih di bawah 75 atau masih 65, apalagi 45, ya bagaimana watt power kalian itu mau besar seperti itu. Jadi rata-rata sekarang sudah mainnya ugal-ugalan, jadi voltasenya itu minimal 120 ke atas, bahkan ada yang 180, ada yang 200, hampir mirip tegangan PLN. Itu kelas GB. Kelas H bisa juga seperti itu. Kelas H, kelas TD itu semuanya bisa, tegangannya ugal-ugalan di atas 100 volt. Cuman ya kelemahannya itu tadi, responsifnya itu tidak secepat kelas GB. Makanya seperti Cak Dudut bilang, kalau kelas H nek ngelawani tegese ataupun ketegasan dari kelas H kon ngelawani kelas GB, kelas H ini selak melet. Ya seperti tadi, suatu contoh kita battle-battlean antar kampung menggunakan sound system
suaranya jeglir, dan itu nada rendah, terus beatnya itu cepat. Ya kelas H ini selama melet. Kenapa ya? Karena dia perlu stepper, perlu PWM, itu masih bekerja untuk bisa mencapai watt besar. Sedangkan kelas GB tergelir seperti kelas AB. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami dan dimengerti. Jangan asal yel-yelan kita asumsikan saja bahwa kenyataannya seperti itu. Kita tidak bisa berpatokan sama kelas AB. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.